Kalian 2 kali. Ya terus harus kemarin dipaksa. Dipaksa gimana? Oke, saya mau cerita tentang alam itu bisa mensintesis sendiri. Apa namanya? Mensintesis material. Contohnya CO2. CO2 tahu kan? Karena panas kan? Panas. Kenapa panas? Karena banyak CO2. Betul kan? Pernah nggak dingin Pak? Dunia kita? Pernah. Nggak ada kayak gini kan, dosen-dosen lain nggak ada. Produk gagal gitu. Nggak ada dosen yang punya komputer sudah mereknya AC. Ini yang lain mana? Sholat. Dia harus kamu kasih tahu, dia nggak dengarkan itu. Istilah Belum ada cepet. Apa gitu lagi? Tunggu dia ngechat aja masing-masing udah. Oke. Baru di. Saya kemarin dapat proposal satu lagi yang ini. Nih, saya pakai Geolit ya yang minggu lalu. Geolit itu apa namanya, kita pakai di mana ya? Di kandang ayam, kemudian bisa sebagai antibakteri ya. Ini 9 hari. Yang ini karena tahun 2023 atau 2024. Yang terbaru sudah sampai 3 bulan. Itu E. coli-nya, khususnya E. coli itu 0. Nah, kemarin baru dapat ngajuin 500 juta, dapatnya cuma 250. Marah-marah saya. Kurangin separuh kan nggak bisa ngapain. Jadi yang maaf ya, untuk kamu kemarin saya jelaskan tentang Geolit ya. Ini aplikasi yang saya punya. Jadi gini, ini paling gampang. Masalah utama di peternakan itu adalah air. Ya, air. Kenapa air? Karena sanitasinya buruk. Peternakan air. Gimana? Tuyul kali ya? Enggak. Pernah nggak lihat peternakan ayam banyak? Jangan peternakan yang modern mungkin sudah dengan mekanis ya. Potongannya cepat dikembalikan ini. Sementara kalau peternakan yang skala 5.000 sampai 10.000 itu mungkin mereka sanitasinya. Nah masalahnya ya ini, lihat ini kotoran ayamnya. Nah harusnya cepat diambil. Sebenarnya kompos yang paling bagus itu yang kotoran ayam. Yang paling jelek itu sebenarnya sapi. Kotoran sapi itu hanya serat aja. Ya, serat itu nggak terlalu banyak apa namanya nutrien. Dibuka aja dulu deh, dibuka biar orang juga ini pegawai dong. Udah boleh hari.
pencemaran bakteri itu sangat memungkinkan karena mereka sumber airnya adalah air yang dari tanah. Nah, sebenarnya ini jadi pesan buat kamu ya. Kalau kamu makan telur, jangan makan telur mentah di Indonesia. Jangan sekali-kali. Harus matang. Saya aja nggak pernah setengah matang. Harus matang. Karena nggak percaya di dalamnya itu bebas bakteri. Produk hasil peternakan harus bebas dari salmonella dan bakteri yang lain. Ya. Makanya di sini yang paling masalah adalah ketika mereka putus asa, akhirnya kaporit. Karena kaporit itu paling gampang membunuh bakteri. Nah, kaporit itu CaOCl itu sebagai oksidator. Ya memang gampang kaporit kemasukan. Kamu pun sering minum air dengan kaporit kan? Air ledeng, air pump itu pasti kebanyakan terakhirnya adalah ditambah kaporit. Nah, masalahnya adalah kaporit kalau terlalu kaporit itu stay di dalam air, sehingga nanti kamu kan pernah ngerasain itu airnya baunya kaporit. Saya yakin ketika kamu pakai teh hijau lagi, saya yakin itu enak, benar nggak rasanya? Ya. Nah, ayam ketika dikasih kaporit, masalahnya adalah sistem air mereka itu instalasinya biasanya satu kesatuan. Petani itu nggak mau repot. Kalau bisa ya udah, kalau mau ngasih vitamin campur aja bisa. Sehingga nanti tinggal konsumsi sama ayam. Cuma masalahnya ketika airnya berkaporit. Kaporit sendiri yang saya bilang tadi oksidator, terus ketemu dengan vitamin. Oke, kamu tahu vitamin nggak rusak? Enggak, karena vitamin itu biasanya ya sebagai antioksidan, anti radikal kan, ketemu dengan kaporit, makanya nggak efektif. Nah dari sini zeolite itu apa namanya? Oke, harga kaporit itu sekarang ya mungkin agak naik ya, karena kita bilang bikin kok masih sekarang waktu kan saya pulangin loh. Jagung. Prodi apa tuh? Nggak tahu. 15 menit. 15. Nah dari sini, ini ya, karena dia mungkin ini nggak tahu ya, kalau ini mereka paham. Klorin itu punya beberapa bilangan oksidasi, dan ini sangat bergantung pada nilai pH. Saya yakin pH air itu sekitar ini, ya, 678. Ya. Nah, zeolite itu punya sifatnya yang kemarin punya hasil yang kata saya bilang, kamu harus kawin, kamu harus nikah, nggak boleh sampai umur 60 tahun menyendiri. Cari laki-laki yang ganteng, kaya, pintar, Bang Pandu. berbagai bodoh, nggak pintar, miskin, nggak nyebelin. Oke. Zeolite itu karena sifatnya matanya negatif, maka kation itu bisa kita gunakan di. Makanya saya bilang dia bisa nurut. Orang bilang ganti kationnya mau, oh ya
Zolitnya harus mengandung nutrien untuk tanaman. Ya udah, kalau pakai kalium atau amonium, karena kalium amonium itu adalah apa namanya, unsur makro, ya unsur hara makro. Nah, kamu bisa juga dengan apa namanya, kation yang punya sifat sebagai antibakteri. Yang umum itu perak, yang umum. Ya, makanya dokter gigi zaman dulu itu alat-alatnya terbuat dari perak. Nah, nanti kalau kamu punya tetangga dokter gigi mati gitu ya, kamu koleksi aja bekas alatnya, itu rata-rata perak, perak murni, karena memang sebagai antibakteri. Kan bidan zaman dulu kalau untuk persalinan itu kan alat-alatnya memang harus antibakteri. Oke, nah umumnya orang kimia itu nah ini yang saya bilang, saya tuh nggak pernah kerjasama sama orang kimia. Kenapa? Orang kimia, seorang kimia itu paling ketemunya akhirnya dua aja, satu sama satu sama dengan dua. Tapi kalau kita loncat pagar ketemu dengan orang di luar bidang itu satu ya, ketika kita ngomong Mas Irma pinter ya ternyata. Nah, pikirannya saya paling pinter. Padahal mungkin dia nggak tahu, saya nggak tahu pikir. Tapi kalau ngomong sama orang kimia, sudah jadi. Yang kedua, masalah di lapangan itu lebih banyak, bukan di orang kimia. Ini supaya kimia itu jangan kayak kata garam tempur. Nah, orang kimia itu umumnya menggunakan ziolit dengan menggantikan kationnya itu dengan merah. Udah nggak ada lagi nih, saya tutup bisa. Ya. Oke. Masalahnya adalah yang tadi saya bilang, kamu kasih kation apapun, dia itu tersekan bisa gonta ganti bajunya. Hari ini saya pakai baju biru, besok warnanya pink, besok warnanya putih. Itu sifat dari penukar kation pada ziolit. Ya. Sehingga orang kimia cari aja itu jurnal antibakteri pada ziolit. Nah, itu tolong buka. Iya. Bukan juga ya? Oh bisa. Ya, jadi kationnya itu, oke, kationnya itu perak, rata-rata itu aja. Dan nggak diapa-apain. Nah mereka lupa bahwa ketika dia memakai perak sebagai penukar kata, sebagai kationnya, perak ini nanti akan tergantikan oleh kation yang lain. Karena apa? Karena di dalam air sendiri itu sudah pasti bukan H2O saja. Air bersih itu, ini contohnya gampang aja ya. Nih, bukan. Oh enggak, kandungannya enggak ada. Tapi setidaknya kalsium ada, magnesium ada. Makanya ada istilah air alkali, ya kan, katanya menyehatkan. Kalau saya gampang, air yang menyehatkan itu direbus, itu yang menyehatkan. Oh, direbus sampai bubuk-bubuk mendidih, itu udah pasti sehat, itu nggak ada bakteri. Terus kalau misalkan ada kelebihan kalsiumnya kemungkinan juga rendah. Makanya kan kalau air sadar itu kan keraknya, siapa yang rumahnya mengandung kerak? Kalau pancingnya ada, kalau nggak ada bagus. Ya, rumah saya nggak pernah pakai air galon kayak gitu. Dan saya kemarin lihat di TV NSC, anak sekarang perempuan terutama cepat menstruasi itu salah satu disangkanya itu. Kenapa? Karena terjadi kerusakan hormon, endocrine disruption apa gitu namanya, yang membuat anak sekarang itu lebih cepat dewasanya. Jadi mungkin bagian dari evolusi yang karena atau begini pasti ya. Makanya kalau saya nanti sarankan kalau
nikah, punya rumah, air ya, mending mendidikan air ledeng. Air ledeng kamu didikan, kaporit lari, ya. Daripada kamu beli air galon yang kayak gitu. Belum tentu air galon kayak gitu tuh bener. Makanya tahu kan itu yang pinggir-pinggir jalan yang ada warna birunya, ada kayaknya sinar UV-nya. Anak kimia harusnya ngecek itu. Bener nggak sinar UV? Lampu warna biru juga banyak. Iya kan? Nah, makanya daripada ada di, kalau nggak percaya cek aja sekarang deh, 60% air isi ulang galon tercemar bakteri. Cek aja, bener. Bukan saya ngomong, media. Cek aja sekarang. Kamu cek, woi, diem aja. Nah, ada nggak? Air galon isi ulang tercemar bakteri. Kalau dideteksi 60%. Nanti artinya kamu itu Ada Pak. kalau kamu punya bayi, repot. Ada nggak? Ada Pak. Ada kan? Nah, oke. Makanya jangan percaya dengan jangan ya Pak, tapi ada setidaknya kamu beli nggak apa-apa, tapi kamu masalah kalau nggak ada alternatif ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa tidak lembaga atau perak yang terjerat pada muatan negatif pada zionin itu dibuat tidak lari dengan cara apa? Ya udah matikan aja dengan kita buat menjadi oksida. Jadi misalkan perak menjadi zinc, Ag menjadi Ag, ya. Dan itu nanti secara alamiah dia nggak terlalu sebenarnya tidak akan mudah lepas. Sehingga memang antibakterinya itu lebih kecil daripada perak atau tembaga yang dalam bentuk ionnya. Tetapi untuk jangka lama dia bertahan sebagai bahan antibakteri. Nah, orang kimia itu pakainya Cu dan ion, perak dan ion. Ya memang betul tinggi banget, tapi habis itu hilang. Kenapa? Cu-nya, peraknya hilang. Ya, itu dasar cara berpikir saya sehingga saya dapatkan metode untuk membuat zeolit yang ini contohnya ya. Ini zeolit blanco, pertumbuhan bakterinya meningkat. Nah, ini yang ini gampang deh. Ini lebih besar zona benihnya ya, tapi memang agak susah. Ini ada yang bagus lagi, cuma ini PPT-nya belum saya ya. Sedangkan ini ya, ini pertumbuhan bakterinya meningkat. Yang warnanya kuning memang dia kecil awalnya, tapi begitu lama-lama meningkat. Sedangkan yang biru yang zeolit yang saya panaskan itu lebih relatif konstan populasi bakteri. Ya. Nah, kemudian di sini saya gunakan contoh ya, zeolit alam yang dijual itu berdasarkan ukuran dari yang besar. Ini kabarnya KDM itu melarang penambangan tambang zeolit. Saya tadi dengar dari dosen tanah, tapi katanya sudah mulai dibuka. Karena apa? Ini tambang yang harganya murah. 1 meter kubik atau 1 ton itu paling 100 ribuan, tapi syaratnya kamu bawa truk sendiri. Karena yang mahal itu Indonesia transportasi. Karena orang TIN kan paham masalah duit kan, anak kimia nggak paham masalah duit, kecuali pandu aja. Ya kan? Kamu pandai cari uang, pandai mengelola uang kan? Cari laki-laki yang pandai mengelola uang. Ini maksudnya apa? Loh, mencari uang itu gampang.
Setiap orang tuh bisa, tapi mengelola uang tidak setiap orang bisa. Makanya ada yang gajinya segini dan ada yang gajinya segini. Tapi ini nggak pandai ngelola, ini pandai ngelola. Pada akhirnya sama atau lebih. Kalau menurut saya tuh pegawai-pegawai IPB, dosen IPB itu pensiun, stres itu. Dia terbiasa dapat uang banyak. Pegawai IPB gajinya lebih kecil, mungkin seperempatnya, seperlimanya gaji dosen. Paling setinggi-tingginya 6 juta, 8 juta, mungkin ya, mungkin segitu, 7 juta lah mungkin. Tapi mereka karena harus memenuhi kebutuhan, dia banyak bisnis, makanya banyak yang punya kos-kosan. Sementara dosen itu gajinya gede, tunjangannya gede, begitu pensiun sama. Pegawai sama dosen begitu pensiun itu sama gajinya, nggak ada bedanya. Karena basicnya adalah gaji pokok. Nah makanya yang saya bilang, mencari uang setiap orang bisa, tapi mengelola uang tidak setiap orang bisa. Ya. Nah ini ya dengan ukuran yang berbeda, ini sama ini harusnya lebih cepat saya fotonya, tapi mahasiswanya karena malas. Oke. Nah masalahnya adalah gini, zeolit itu kalau bentuknya serbuk, orang kimia pasti senang. Oh iya jelas, luas permukaannya tinggi. Iya betul di dalam jurnal. Tapi begitu dalam lapangan, nyumpel, hilang, bumpet. Mau kamu peternak mau nunggu zeolit alam itu yang serbuk, ini dikasih 5 mili, keluarnya hampir 30 menit, menetes. Sementara ini Jadi ketika kita bicara tentang aplikasi lama, harus mikir ulang lagi. Ya, makanya kita gunakan yang bentuknya granul. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan. Kalau ini generasi pertama ya. Waktu itu kita di tempat peternakan ya airnya tidak pakai nipel. Nipel itu ayamnya itu nyucuk. Itu nanti keluarannya. Ini ada, kalau ini peternaknya agak malas, dia pakai air di pralon dibagi 2, terus airnya dicur gitu. Itu pun juga sama. Petani itu belum tentu mendidik petani pun kadang susah. Karena apa? Karena dia nggak mau capek. Peternak ya, peternak yang itu oke, buluhnya terutama buluh. Ya. Nah, tapi yang seperti ini akhirnya apa? Ketika saya pasang di tempat yang ada nipel, peternaknya bilang, Pak ini kalau kayak gini nanti nipel di nipel. Makanya kita gunakan cartridge. Kita gunakan cartridge. Ini ada hosing, ini hosingnya, ini cartridge-nya kita masukkan. Nah ini nih, ini 2 kilo, segini ini 2 kilo ya, penuh, 2 kilo lebih dikit. Itu bisa untuk 30 sampai 50 ton air yang bebas dari bakteri. Ya, itu yang apa? Contoh aplikasi yang saya lakukan. Itu udah ditambah tahun ini dapat 250 ya 1,6 lah, 1,7 meter. Lumayan kan? Kalau beli pupuk bisa beli pabriknya, ya kan? Sama rumahnya sekalian. Kamu orang nggak beda? Nggak kepikiran? Oke. Nah sekarang yang ini pernah saya jari karbon nggak? Karbon storage. Belum kan? Karbon storage. Oke, ya ini supaya kamu terbuka kimianya. Saya tanya sama orang, saya dulunya orang organik. Bukannya sebel sama orang organik. Tapi saya mau menunjukkan karbon bukan punya lu aja. Ya. Oh kamu kan si mahasiswa saya ya? Berarti yang kimia asli IPB mana? Kamu berdua aja. Kamu kan bukan ya Pandu? Asli Pak. Oh asli ya? Dia jadi pegawai IPB langsung dapatnya banyak putihnya. Dibanding saya banyak dia. Stres ya ngadepi dosen. Komplain dosen. Kamu nggak ikut kakak?
sekarang nggak ngurusin KKN? Masih. Masih. Kamu kantornya Masih sama di ATP di belakang, nggak ikut ke sana. Saya nggak mau. Oh, nggak. Lebih jauh kalau Mas. Oke, ya karbon, you tahu kan karbon kan main cerita di atas silikon kan di atas silikon karbon ya. Nah, itu satu famili. Nah, karbon itu apa namanya? Orang biasanya beranggapan karbon itu pasti kimianya organik, gitu kan? Yang juga CO2 itu bukan CO2 karbon organik, itu adalah karbon anorganik. Nah, yang jadi masalah adalah saya akan cerita tentang bagaimana penyimpanan karbon di dunia. Yang paling cepat menyimpan karbon adalah dengan menggunakan fotosintesis. Apa itu reaksi? CO2 ditambah H2O menghasilkan glukos, ya, dan O2. Itu kan? Itu sebenarnya sintesis material. Sintesis molekul. Molekul apa? Molekul gula. Betul kan? Molekul gula. Oke, CO2, kemudian glukosnya ini sebenarnya kalau di dalam tanaman bukan hanya dalam bentuk daun, bukan hanya dalam bentuk batang, semua apa saja itu tersimpan. Oke, nah CO2 ini sekarang mungkin kalian sendiri ngerasain. Siapa yang rumahnya asli Bogor, lahir sebelum tahun 2000 ada? Kalau di atas 2000 mungkin tidak panas. Saya tahun 90 pertama kali datang ke kota Bogor, bukan berangkat ke kota Bogor, itu nggak nanti 3 hari, karena dingin banget. Sementara saya dari pantai. Tapi sekarang ini nggak dingin amat, ya itu sebenarnya climate change itu sudah kita menghadapi, bukan menghadapi lagi, kamu berada di dalam climate change. Kamu berada di dalam climate change. Dan maaf saja, ini sebenarnya isu global yang menarik untuk sehingga nanti ada carbon trading dan sebagainya itu turunannya. Tapi sebelum jauh ada climate change itu adalah bagaimana CO2 itu supaya jumlahnya di atmosfer itu kisarannya 250 sampai 300 ppm saja. Lebih dari itu bahaya. 300 ppm. 300 ppm itu 0,03%. Oke. Zamannya Pak, kita pernah ada zaman es, betul ada di mana? Memang jumlah CO2 ini naik turun. Pernah ada zaman di mana karbon CO2 itu banyak sekali sehingga dijerat sama tanaman dan sebagainya, sehingga pohon-pohonnya itu gede-gede. Di dunia ini pernah terjadi, yaitu sekitar 300 juta tahun yang lalu. Dan itu Anda beruntung, jadinya batu bara disimpannya dalam bentuk tanaman, kemudian tanamannya mati, kemudian tertimbun sehingga terbentuk proses pembuatan batu bara secara alami yang jutaan tahun. 200 sampai 300 juta tahun. Oke, kamu hidup 100 tahun, punya anak 100 tahun, punya cucu 100 tahun. Itu rangkaian dari bapak, anak, cucu, cicit, buyut itu 100 tahun. Karena kalau hitungannya ke generasi keberapa, nggak mungkin kita mau regenerasi CO2 lagi, regenerasi batu bara lagi. Oke, nah pada waktu itu ya karbon itu tersimpan dalam bentuk salah satunya batu bara. Tapi jangan lupa ada juga nanti karbon yang tersimpan dalam bentuk batuan. Nah ini contoh karbon yang anorganik ya, CO2, CO2, tahu kan? CO, tahu nggak? CO. Makanya kamu nanti ya kalau masuk ke gua atau masuk ke sumur jangan pakai senter. Kalau mau pakai senter nanti bisa-bisa kalau tidak ada O2 harusnya pakai obor. Kenapa pakai obor? Kalau pakai obor syarat pembakaran itu
itu harus ada oksigen. Kalau tetap terbakar berarti ada oksigen. Masalahnya apa? CO2 itu bobotnya lebih berat daripada O2. Makanya kalau kamu nanti punya rumah, ya jangan seperti yang ada di tapi itu sempur. Tahu nggak sempur? Sempur. Oh, basement. Bukan basement. Jadi panik ya kalau bahasa Jepangnya di lembah. Lembah itu kalau saya CO2 kering, CO2 kering itu es kering. Kamu kasih air, dia nggak akan ke atas, pasti ke bawah. Itu menunjukkan konsentrasi CO2 itu ada di bawah. Artinya apa? Artinya nggak sehat itu. Lalu bicara di Kawashima, teman-teman ada Kawashima. Kawashima itu ada dia, di tahun 9 itu ada keracunan gas H2S. Yang tidur itu mati, tapi yang laki-laki yang berjaga-jaga di desa itu tak mati. Kenapa? Dia lebih tinggi, walaupun bau-bau, sementara yang tidur dia secara nggak sadar mati. CO apalagi? Ya, CO itu pembakaran tidak sempurna. Ya, makanya kalau pacaran jangan di mobil. Niatnya udah nggak baik. Ya. Kemudian ada cyanida, ya, cyanid, cyanat, karbonat. Ya. Ini yang sekarang mau saya teliti, cyanida. Saya dapat proyek lagi di Sembilan terkait dengan cyanida. Apa itu? Sekarang penambang emas itu menggunakan bergeser dari merkuri ke cyanida. Kenapa? Karena Indonesia meratifikasi perjanjian konvensi Minamata, yaitu tahun 2025 harusnya Indonesia sudah tidak lagi menggunakan merkuri pada penambangan emas. Masalahnya sampai tahun 2025 itu baru 2% dari 98 penambang emasnya itu masih menggunakan merkuri. Nah, masalahnya adalah begitu penambang liar itu menggunakan cyanida, mereka ketika melihat limbah komplek antara emas dengan cyanida di tele seperti ada warna berkilau, sehingga dia ambil merkuri untuk mengekstrak emas. Nah, ini yang jadi masalah. Merkuri berbahaya bagi manusia itu ketika dia sudah dalam bentuk ion atau kompleks. Kalau dia dalam bentuk Hg0, Hg unsur, mungkin tidak begitu banyak selama dia tidak normal. Masalahnya merkuri ini adalah salah satu dari beberapa metal yang punya sifat cair. Ada yang sifatnya cair lagi. Saya lupa indium itu bisa melunakkan aluminium. Nah, merkuri ini mudah sekali melunakkan emas. Makanya kamu kalau nanti ada termometer yang terbuat dari merkuri pecah, kamu punya cincin emas, kamu kumpulkan, kan itu kan kayak butiran-butiran itu. Saya lihat sendiri teman saya itu namanya Rida Sitom penambang. Waktu saya S1 kimia 12 orang, 5 orang dari Batam. Bayangkan betapa menderitanya saya. Setiap saat enak dimakan. Saya waktu itu jadi Ipek Sumanto aja. Tahu Sumanto? Orang yang suka makan daging Rusia. Nah, waktu itu istri saya itu ngumpulin tiba-tiba cincinnya hilang. Cincin saya hilang. Lihat sendiri. Cepat. Makanya sejak zaman Fir'aun, merkuri itu dipakai untuk mengekstrak emas. Karena apa? Tidak usah lulusan universitas atau nggak usah sekolah pun bisa menggunakan teknologi. Kenapa? Zaman Fir'aun orang ada yang sekolah. Nggak ada. Nah, sekarang
orang menggunakan cyanida. Cuma masalahnya adalah untuk mereaksikan, membentuk kompleks emas dengan cyanida itu butuh skill. Jadi orang-orang yang nggak sekolah ini banyak yang nggak sabar untuk mengekstrak emas dengan menggunakan cyanida. Nah, emas dalam cyanida mungkin relatif bahaya sih, bahaya cyanida, tapi tidak sebahaya kalau kita bicara merkuri. Merkuri itu ketika dia menjadi H12 atau masuk ke dalam sistem biologi, nanti dia akan menjadi metil merkuri. Nah, metil merkuri ini yang nanti tersimpan di dalam dalam tubuh manusia. Nah, manusia kan memakan ikan memakan ikan dan sebagainya. Itu rantai makan sehingga ada tumbuhan, ya, tumbuhan pada tubuh kita. Nah, yang sekarang generasi terbaru pencemaran merkuri ini adalah ketika mereka sudah menggunakan cyanida tapi menambahkan, sehingga apa yang jadi masalah bukan metil merkuri, tetapi pintu masuknya adalah merkuri cyanida. Merkuri cyanida itu masih sedikit jumlahnya. Nah, ini apa namanya, bahaya sekali kan, ternyata ya anorganik ya. Saya kan selalu bilang baunya organik kan enak, baunya tajam dan sebagainya kan. Ya sama aja itu. Ternyata bahaya juga. Kemudian karbonat, tahu nggak karbonat? Karbonat nggak karbonat? Iya, soalnya kan. Yang gitu kan, yang baru pas puasa-puasa, siang bolong gitu kan, panas kan paling enak. Sambil nunggu buka minum karbonat kan. Ya nggak Mas? Kan gitu kan? Saya jarang. Oh jarang. Jarang puasa. Saya sekali-kali minum ya. Bukan? Tidak. Oh, enggak. Kalau perempuan kan nggak apa-apa kan? Nggak puasa kan? Laki-laki kan jangan-jangan. Kemudian anotrop ya, apa? Anotropnya itu apa? Intan. Kemudian grafit. Grafit itu kamu tahu pensil? Pensil? Pernah nggak kamu mau tulis pensil? Lama-lama sering. Memang dia apa namanya, strukturnya itu berbeda, sehingga nanti makanya sering dipakai salah satunya untuk grease ya. Grease itu apa? Gemuk. Kemudian plaren mah dan ya C60 ini agak beda lagi. Apa namanya? Mobil. Oke, ini organik dari ore, mineral, dari biji, dari mineral. Sedangkan kalau organik kebanyakan dari tanah. Pak, kenapa sih Pak kita bisa mengukur umur suatu barang yang ada di dunia ini? Ya sebenarnya simpelnya CO2 yang ada di atmosfer itu mengandung karbon yang bukan 16, tapi mengandung karbon yang 14 isotopnya. Walaupun sedikit, itu bisa kita deteksi dengan menggunakan detektor karbon dating, penanggalan karbon. Ya, itu salah satu untungnya. Berarti bisa nggak Pak? Bisa juga. Makanya umur batuan yang masih mengandung karbon bisa kita Oke. Ya, ini contohnya ya. Nah, ini yang bedakan ya, anorganik dan organik. Apa sih organik dan organik? Ya, kalau kamu mau tahu ya, setelah belajar kimia kan. Saya nggak pernah ngajarin kalian ya. Saya tahu ya. Yang ini yang bodoh-bodoh misalnya. Mereka taunya teknik. Ya kan, teknik kan kita belajar dari menipu. Oke. Ya, gitulah ya. Ini mungkin kamu nggak pernah lihat Borobudur? Nah, Oke. Pernah ke Roma? Belum. Ada ini kan memalsukan data untuk conference kan? Oh iya. Saya nggak pernah dapat travel grant, tapi saya pengen visit.
sebenarnya simpel aja. Coba apa namanya Borobudur terbaik Batu, ya batu andesit. Sumbernya dari mana? Gunung apa? Gunung Merapi. Gunung Merapi itu bagian dari mensuplai pembangunan di Indonesia sejak pembangunan yang ada di Nusantara ini sejak Borobudur itu berdiri. Karena tidak menerus terus setiap saat sampai sekarang. Makanya suplai pasir, suplai batuan itu dari jalan tol Trans Jawa itu salah satunya dari situ, dari Gunung Merapi. Tapi ingat, kamu lihat umurnya Borobudur itu didirikan di tahun 800 atau 750-an. Sedangkan yang namanya Colosseum di Roma itu zaman Nabi Isa sudah dibunuh 50 tahun kemudian. Nabi Isa kan masih muda dibunuh. Bukan dibunuh ya. Nabi Isa itu diangkat kan, yang dibunuh kan Yudas itu kalau program Islam ya. Nah, itu kamu bisa bayangkan Roma itu punya bangunan seperti itu di saat bangsa kita jadi apa? Bangsa kita tuh peninggalan bangsa kita di saat Nabi Isa ada nggak peninggalan yang hebat bangsa kita yang masih tertinggal dan dinikmati sehingga kalau Borobudur kan 800 kemudian apa? Belum nggak ada. You nanti kalau pergi ke Roma, satu hati-hati ya. Mereka mirip bangsa kita, banyak copetnya juga. HP dan sebagainya harus kamu pegang. Penampilannya penampilan orang Eropa, kayak copet maling. Oke, bedanya apa? Yang satu batu, sedangkan yang ini adalah yang sekarang kita pakai. Kita pakai rapi, tembok konkret itu warisan dari bangsa Romawi. Oke, konkret itu apa? Oh, konkret itu campuran antara semen, batuan, pasir. Ya itu anorganik semua. Nah, Colosseum ini kenapa hanya separuh? Ini dulunya penuh ini. Tapi diambil, ya vandalisme. Nih saya kasih tahu ukuran tahun ya. Nabi Muhammad itu 571 Masehi ya. Kalau orang Kristen Masehi itu didasarkan dari kabarnya Nabi Isa lahir. Sebenarnya enggak sih, itu penanggalan dari Romawi. Pas Nabi Isa itu lahir di sini. Oke. Sebelum jauhnya itu Yunani sudah ada. Kamu kalau mendarat di Athena itu kelihatan yang apa ini namanya gedung apa ini? Itu dari kejauhan kelihatan. Makanya ya kalau suka data sebagai travel. Saya tuh kadang-kadang nggak kesel juga itu mahasiswa S1 menghasilkan jurnal 6. Percaya nggak? Saya yakin pakai ChatGPT. Satu. Yang kedua, dia memproduksi data. Makanya kalian jangan silau. Karena apa? Nanti akan tahu siapa yang termakan. Makanya sekarang dengan ChatGPT itu tulisan mahasiswa bagus-bagus semua. Saya langsung tanya tadi, dia pakai ChatGPT ya? Iya Pak, sebagian. Dengan literasi yang rendah, saya yakin tidak bisa nulis seindah itu. Tapi tenang ya, namanya manusia. Kalau saya nggak pernah mau pakai ChatGPT, dia tetap pakai critical thinking nulis saya. Karena tulisan saya suruh teman saya suka pakai ChatGPT, hasilnya nggak ada masalah, nggak ada bedanya.
malah hati-hati Mas Diana nanti dikira hasil dari ChatGPT. Jadi kan ada kan sekarang kita pakai ChatGPT pakai itu dong. Ya tapi nggak masalah. Ya. Oke. Nah ini before the common era, sekarang common era yang sekarang ini common era. Kemudian ada kamu tulis Anno Domini, itu kan ada gedung-gedung tua itu ada tulisannya AD 1719. Itu tuh masalah ya istilah aja sih, Masehi atau apa. Nah, kamu lihat tuh, zaman Fir'aun mereka udah memakai emas. Zaman Fir'aun udah hebat. Ilmu kimia semua. Contohnya apa lagi? Bagaimana mengekstrak emas pada waktu itu? Ada emas yang bentuknya bongkahan, ada. Tapi kalau saya pernah baca di kuilnya Aztec, orang Aztec ya, itu ditemukan HGS, merkuri sulfida. Jadi penambang itu bisa membuat merkuri sendiri dengan dia membeli biji HGS, sehingga sulfurnya dipisahkan, terus nanti dia jadikan direduksi menjadi Hg. Nah zaman segitu siapa aja? Ya, nah kemudian terakhir ya, nanti kalau kamu punya uang lagi pergi ke Turki, lihat tuh Hagia Sophia itu sampai sekarang belum roboh gitu. 1500 dia didirikan pada tahun 1400 atau 1000 sebelumnya. Nah, kamu masih bisa, padahal di situ gedungnya nggak pakai besi, semuanya pakai konkrit. Ini Pantheon. Pantheon itu gedung sampai sekarang masih ada. Itu nggak ada, tidak menggunakan besi. Kan biasanya ini dibuat itu pasti ada besinya. Nih, ini gedung yang korupsinya masih nggak banyak atau nggak ada. Ini gedung IPB yang paling menurut saya paling kuat, paling hebat. Bandingkan aja dengan kimia yang itu. Ini dalamnya ada besinya. Itu nggak ada. Dan kamu masih bisa lihat itu baru. Yuk pergi dari Roma ke Napoli, lihat banyak itu. Nah kemudian itu ada, kenapa orang Roma itu mengutamakan jalan raya? Gampang aja, itu pergerakan tentara. Zaman dahulu tentara itu ya, kaisarnya itu memegang salah, sebenarnya kaisar Romawi itu sebenarnya kayak simbolnya khalifah. Dia sebagai pemegang kekuasaan agama, dia pemegang kekuasaan pemerintahan, dan dia pemegang kekuasaan militer. Ya, dan tidak ada keturunan itu pemilihan sama halnya, makanya yaitu itu apa ya, warisan-warisannya banyak sekali sekarang masih dipakai untuk. Nah itu jalan itu kalau kamu ke Eropa, siapa yang ke Eropa? Tidak ada. Ke Eropa itu jalannya itu dari batu. Makanya bangsa kita ini jalannya kan ya karena proyek semua ya. Oke. Ini dari mana? Ini adalah sebenarnya dari line CAO. Ya. Dari mana line itu? Semen dibuat dari degraded line. Ya, jadi ini mereka itu punya gunung api. Kamu pernah dengar pantai Pompeii? Pompeii pernah dengar? Satu kota yang terkubur. Oh, aku tuh tahu Pompeii sejak SD. Semoga bisa.
baca inilah. Oh ini cuma sebentar. Cuma shot. Oke. Iklannya. OP itu ya kayak kita ada di sini itu gunung apa? Gunung Salang. Tapi anehnya yang kena parah itu Pompe, padahal itu lebih jauh Pompe itu. Kamu bisa lihat ini tahun 0 ini, atau tahun 70-an. Mereka sudah ada itu Gerinda. Itu membuat tepung sampai sekarang dipakai. Roti, makanya pizza pakai dia dari Itali. Nah itu gunung Pompeinya itu ya, tapi yang ada aneh kenapa Pompei yang hancur besar. Nah, karena ada gunung berapi ini, ya. Terus ingat ya, meledaknya nggak cuma sehari ya, dia beberapa hari ya. Stress lines. That framework is about to be revealed. 5 Pompeii Oke. are Nah, almost ini entirely ketika gunung api meletus itu ada in these first ada hours. batuan The kecil, streets are frightening and still abu ada, terus yang kecil-kecil itu nanti itu kayak batu apung. carry what they can Karena grab dia batu apung, when they walk out through the siapa yang punya kapal? Hey, Punya kapal nggak? Kapal pesiar, Itu kan kapal nggak punya? kapal Kapal di latih. sini nih maksudnya. Kalau perempuan kan kapalan kan kakinya, kalau orang Jepang ya, kalau orang Jepang kaki kapalan itu dia malu, makanya dia pakai batu apung untuk di 16. Bisa sih kamu pakai amplas yang besi juga bisa. Sebenarnya bisa. Tapi kan aneh ya. Kamu mampu tuh pakai amplas besi. Nah itu salah satunya batu apung. Nah closes faster than anyone expects. ini terkubur sampai 6 meter dari kotanya. Then ignite. Roofs begin to collapse under the weight. Ground floor walls come in. Terus ini ya, saya tunjukkan bahwa dia sebenarnya keramik itu udah ada. Keramik ini yang jadi National Geographic. Oh nggak ada. Yang National Geographic tadi kan ada ya. Nah, ini. Bentar, saya tunjukkan yang keramiknya. Ini nih dia ada itunya, dindingnya udah ada gambarnya, ya udah kayak inilah, udah keramiknya namanya. Bener-bener seperti yang zaman sekarang ini. Atau nanti kamu di rumah iseng-iseng aja nih, lihat di Pompeii. Ya walaupun ini ya seperti kutukan dari Allah gitu ya, tentang yang katanya di situ adalah ya di luar Nurul ya. Oke. Nah, oke kembali lagi. Kenapa bangunan yang sudah 2000 tahun yang lalu itu masih berdiri? Itu pertanyaan. Nah ini yang saya katakan, nanomaterial disintesis oleh alam itu sendiri. Apa itu? Di sini. Tadi bangsa Itali itu punya volkanik as, dia punya gunung api, ya, punya abu gunung api. Kemudian dia punya tetra yang tadi itu batu-batu apung tadi itu, ya. Kemudian dia punya yang namanya batu kapur. Jadi dicampur itu batu kapur, tanah, pasir, kemudian volkanik as,
ya, campur air. Kemudian ketika ada retakan, kalau ada retakan, ya, ini zaman konkretnya bangsa Romawi yang lama, terus terjadi retakan. Nah nanti di sini secara alamiah dia nutup sendiri untuk membentuk yang namanya kalsium, aluminium, silika, tidak. Dari mana? Dari lime. Itu baru ditemukan rahasia konkret dari Romawi itu sekitar tahun berapa? 2023. Ini majalah Nature. Majalah Nature kan? Nature atau Science? Saya lupa. Nah, di sini yang saya katakan apa namanya? Self healing, self healing. Jadi bisa menyembuhkan secara sendiri. Mungkin anak-anak kimia itu pernah belajar tentang polimer. Ya, polimer itu bisa dengan sendirinya menyembuhkan polimer yang ketika ada terjadi kerusakan. Kalau ini udah bisa lihat sendiri di NHP. Orang Jepang itu mencoba untuk mensimulasikan lagi resep orang Romawi dengan menyambungkan ini batu kapurnya dalam bentuk batuan. Itu ternyata betul setelah berapa ratus hari ketika terjadi retakan itu tuh dia line-nya tadi yang kapurnya itu larut membentuk CaSH itu kalsium, aluminium, silika. Ini contoh, ini nano ya. Jadi kalau kita bicara nano, ya salah satunya secara jolit dibuat sama manusia bisa, jolit bisa dibuat secara alam juga bisa. Butuhnya 5.000 tahun. Sedangkan kalau manusia cukup dalam waktu kurun 1 atau 2 hari selesai jadi jolit. Sedangkan yang seperti ini juga sebenarnya pembentukan CaSH itu ya batu konkret itu juga sebenarnya ya kembali lagi reaksi-reaksi kimia. Oke. Nah, masalahnya di sini. Masalahnya adalah yang namanya industri itu adalah industri yang tidak ramah lingkungan. Kenapa tidak ramah lingkungan? Oke, ya. Kenapa tidak ramah lingkungan? Karena ketika batu kapur itu ya ada lime, ada limestone. Batu kapur, limestone itu rumus kimianya CaCO3. Lime CaO. Oke. CaCO3 menjadi CaO itu harus dipisahkan dengan CO2. Tetapi ingat, perpisahan ini sangat memerlukan bandul. Kamu kalau mencari pacar dan ingin pasangan, carilah perempuan yang sudah punya pacar. Kalau kamu cari perempuan yang belum punya pacar, reaksinya mungkin reaksi yang spontan, ya. Energinya mudah. Tetapi kamu kalau mencari perempuan yang sudah punya pacar, berarti butuh seni. Ya. Seninya apa? Seninya ilmunya memisahkan CaCO3 dari memisahkan CO2 dari CaCO3 menjadi CaO. Ada laki-laki yang sudah lebihnya yang sudah punya pacar. Kalau kamu lihat itu kira-kira
lihat gini. CaCO3 dipanaskan, keluar CO2. Ya. Oh Pak, sebelumnya Pak, ini ketika begu tahu Pak begu? Begu, bahasa Jawanya begu tahu? Nah, sepakat. Itu bahasa Jawa. Ya. Kalau orang begu itu, nah itu orang begu. Ya. Itu bahasa Jawa itu menarik kan? Kamu pernah lihat Instagramnya orang Jawa? Bahasa Jawa, siapa orang Jawa di sini? Anaknya macan apa? Anaknya macan apa? Gogo, anaknya gajah, anaknya cicak, sawiya. Enggak tahu, nggak pernah belajar. Coba bahasa Indonesia, anaknya macan apa? Macet. Anaknya macan ya, anaknya macan kan? Iya. Oke, bahasa Inggrisnya ada nggak anaknya macan? Ada kan? Kayak baby, anak kecil yang bayi. Terus anak bayi, anak yang umur 2 tahun sampai 4 tahun. Itu makanya bahasa Jawa, saya yakin bahasa Sunda ada juga. Duh, kamu ini nggak menarik ya hidupnya. Kamu lagi senang MDG. Coba. Jangan-jangan Pak. Orang Jakarta, orang Jawa tinggal di Jakarta. Nama Jakarta jadi bahasa Jawa semua. Kelapa Gading jadi Klopo Gading. Ada Majika. Majelik. Nah, iya. Bekasi. Depok. Bahasanya rusak semua dengan orang Jawa ini. Biar nggak ngantuk, saya ngantuk. Nih, urusan lampu mati. Biasa. Poinnya di sini. Poinnya orang Jawa itu lebih kuat mentalnya menghadapi lampu mati. Oke, ya. Jadi CO2 dipisahkan dari CaCO3 dengan energi. Kemudian nanti digiling semuanya CO2 sehingga nanti akhirnya menjadi produk semen itu padat dengan energi. Sehingga setiap 1 ton semen itu emisinya 1 ton CO2. Makanya nggak ramah lingkungan. Pak, ada nggak Pak semen yang tanpa semen yang ramah lingkungan? Mulai sekarang banyak semen yang ramah lingkungan, tapi kelihatannya merecycle dari bongkar-bongkar tembok. Ya, karena apa? Makanya ini yang saya katakan,
Ini sebenarnya banyak menjadi bisnis baru, yaitu carbon trading misalkan. Carbon trading itu apa? Bagaimana CO2 itu sebisa mungkin tidak banyak keluar lagi ke atmosfer. Sekarang itu di dalam atmosfer yang terakhir itu sekitar 450 ppm atau 0,0045. Kamu tahu nggak ppm? Anak T. Ya tahu, 4 million tahu nggak? Bisa nggak kamu menjelaskan 450 ppm? Anak kimia tahu? Anak kimia tahu? Ya itu kamu coba dia bisa nggak menjelaskan 450 ppm tahu? Untuk mudahnya. Ya nggak apa-apa, yang telat supaya kamu dosa jadi kamu S2 apa S3? Mas tuh baca berani bolos. Kalau S3 masih sama tahu nggak maksudnya 400? Bisa nggak kamu memberikan contoh apa mana 450 ppm? Per 4 miliar kan? Per 4 miliar. Oke, artinya dan di dalam 1 juta ada 450 apa? Ya gampang gini aja. 1 juta ada 450. Oke, kalau saya simpulkan lagi, kalau 1 juta kelihatan banyak. 1 juta dibagi 100 jadi 10.000 kan? 450 jadi apa? 4,5 kan? Nah, di dalam ini total di dalam gas yang jumlahnya 10.000 molekul itu ada 4,5 molekul CO2. Dulu pada waktu James Wood menemukan mesin uap, dunia kita ini masih 2,5 molekul CO2 di dalam 10.000. Sekarang naik 2 molekul CO2 panasnya. Itu simpelnya menggambarkan. Nah, disinilah ya yang tadi. Kenapa ada kaitannya dengan saya menceritakan semen? Ya, karena pastinya orang tahu bahwa ini ada fast carbon storage dan ada yang slow carbon storage. Yang cepat itu tanaman itu hanya butuh waktu. Coba deh kamu sekarang punya romantika gitu. Nah ya, aku mau sekolah, aku mau nanam ini ya durian. Sehingga nanti kalau aku lulus kira-kira duriannya jadi seberapa. Tapi nggak akan pikiran kamu tak macam kamu punya apa. Ada fast, yaitu yang paling gampang itu fotosintesis. Tetapi ada yang slow carbon storage, pelan-pelan, jutaan tahun untuk menyimpan CO2 yang ada di dalam bumi kita ini. Bumi kita ini sebenarnya jumlah CO2-nya sama antara yang ada di yang ada di Venus dengan bumi itu sama jumlah CO2. Cuma yang bedakan kita ini banyak disimpan dalam bentuk kapsul. Siapa rumahnya siapa yang ada nggak posnya? Singapura. Sisi gunung kapur itu kan kelihatan ada kapur kan? Nah itu tersimpannya di situ. Nah itu hanya 0,3%, ya. Tapi kalau yang Venus semuanya ada di situ. Sedangkan kalau Mars itu ada CO2, tetapi karena atmosfernya tipis dan sebagainya, ya, makanya dia agak beda lah dengan bumi kita. Mars sama Venus tuh cocok untuk dibandingkan karena masanya hampir sama.
ukurannya hampir sama. Nah ini contoh lah apa namanya di dalam atmosfer itu ini ya. Makanya tadi itu makna kamu gini. Saya ngajari ke anak kimia ya, bukan ke kamu ya. Anak kimia itu kalau bisa public speakingnya atau sains komunikatornya itu dibangun ya. PPM itu saya yakin kamu nerangin ke mereka pusing gitu. Oh enggak pak, dia pintar-pintar. Oke, memang pintar, tapi ketika lebih pada orang umum, ini kan tadi yang saya bilang per 4 miliar kan, ini kalau di total 1 juta kan, betul nggak? Ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, total 1 juta kan. Makanya di antara 1 juta itu ada 360. Cuma kadang-kadang kan susah juga kan 360 1 juta. Ya paling gampang bagi aja 100 supaya ini jadi 3,6. Itu untuk memudahkan orang memahami. Naik 2 molekul CO2 saja membuat bumi kita itu panas. Ini nggak perlu saya terangin ya tentang climate change. Ya ininya satu lah, CO2-nya itu dikerokopin aja tuh di bumi kita itu. Sehingga infrared yang dikerokopin itu infrarednya. Sudah pasti. Pak, bisa nggak Pak bumi kita menjadi adem lagi? Bisa. Menunggu adanya gunung api meletus yang hebat. Levelnya seperti Tambora. Tahu Tambora? Di mana? Kalimantan Timur. Nggak tahu. Cuma nggak tahu. Tambora kalian tahu nggak? Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Barat. Gunung Tambora meletus di tahun 1822. Gunung Krakatau meletus 1883. Oke, 1883 ini 1822. Terpaut sekitar 50 tahun. Gunung api Tambora meletus itu membuat Eropa gelap. Makanya ada foto yang dari Van Gogh atau siapa itu. Dia melihat tiap hari itu musim panas itu tidak panas. Musim panas turun salju. Karena apa? Abu yang tadi itu abu dari Gunung Tambora meletus sampai 40 km tingginya kolom abunya, sehingga dia muter di level stratosfer. Yang ini kita hidup di troposfer. Di atasnya lagi stratosfer. Di situ dia abunya itu mengelilingi bumi sehingga matahari nggak bisa masuk. Makanya jadi dingin. Nah itulah mungkin mau nggak? Allah akan memberikan solusi yang adanya gunung api meletus selevel Tambora. Ya nggak apa-apa. Enggak. Kamu kalau mau tahu, kalau kriteria jalan, oh Pak, berarti jangan-jangan manusia akan menjadi separuhnya. Kenapa separuhnya? Panen. Gagal panen jelas, karena nggak ada matahari. Kenapa? Kan ada LED. Ya bisa jadi kalau bisa memproduksi pabrik LED, bisa jadi. Tapi kan Nanti dapur efek itu bukan di ini Eropa. banyak. CEO-nya udah boleh. Bangsa kita banyak kan? Nah, bisa jadi nanti bangsa kita cuma tinggal segini. Satu sini. Itu keniscayaan. Kamu nggak pernah hadapi gunung api meletus kan? Ada nggak pengalaman kamu hadapi gunung api meletus? Kamu orang mana? Kebumen. Apa? Apa? Waktu SD SD. Gelap itu. gelap banyak abu vulkanik. Oh banyak. Kamu coba ceritain. Nah, supaya kamu tahu pemberitaan. Enggak. Ini maaf aja ya. Solusi paling gampang CO2 dengan waktu cepat itu gunung api meletus. Masih yang
1962 itu tahun 1982 atau 86 itu meletus, suhu bumi kita turun 0, berapa derajat Celcius. Efeknya. Makanya ketika gunung Tambora meletus, Eropa itu tidak ada musim panas, adanya musim dingin, sehingga itu berlangsung berapa tahun. Makanya Napoleon Bonaparte kalah. Itu ada sejarahnya. Cuma pada waktu itu kan nggak ada telepon. Halo Indonesia, Tambora meletus, nggak ada yang tahu. Ternyata ya ada lagi Rinjani. Ada Rinjani. Rinjani ini pernah juga meletus di tahun 1200-an. Itu ternyata tercatat bumi kita suhunya juga turun. Gunung Toba meletus. Itu juga Gunung Toba itu yang sampai sekarang gunung yang tercatat paling tinggi, paling besar meletus. Maksudnya levelnya namanya super volcano. Itu membuat manusia itu tereliminasi sampai 90%. Makanya kemarin COVID, ya kan? COVID kan karena virus. Yang bencana geologi belum, yang gede itu tsunami begitu jangan lokal kan? Kalau yang ini nanti sebenarnya kita tunggu adalah Yellowstone. Yellowstone sudah itu nanti kalau meletus mirip dengan Toba. Jangan Toba kecil. Ya ini karena namanya geologi itu hidup. Makanya kalau bangsa di dunia ini ya CO2-nya akan seperti itu. Allah akan mengirimkan cesplok itu langsung dingin, ya. Kayak pun WhatsApp. Itu penting. Dan apa akibatnya kalau CO2? Ya jelas CO2 terlalu banyak di atmosfer. Salah satunya ini di tahun 1800 dan di tahun 2100. CO2 ketika naik, ya CO2 naik jelas akan membuat pH menjadi lebih asam, ya kan? Nah ini terumbu karangnya menjadi lebih kecil, lebih sedikit, ya. Kenapa? Terumbu karang itu sebenarnya penyimpan karbon. Ya, selain batuan terumbu karang. Ini ya, yang membuat nanti maaf saja nah ini ya, semuanya ini limestone, terus ini ada keseimbangan kimianya, ya. Sebenarnya kalau mau saya rangkum di sini. Apa itu? Pernah lihat buah? Kol, pemuda kahfi, pemuda buah, betul kan? Bahasa Inggrisnya kol, bahasa Arabnya kahfi, sama kan sebenarnya. Bahasa Arabnya betul kan? Itu. Bahasa Inggrisnya Kitty, ya kan? Gitu. Jadi bahasa kan saya nggak bisa. Oke. CO2 di atmosfer itu lalu di dalam menghasilkan H2CO3 ini nanti akan melarutkan batuan yang ada di atmosfer di dalam ini di dalam tanah, ya, sehingga akan menghasilkan ini sebenarnya udah ini nih, yang saya katakan limestone ini ya, itu sebenarnya adalah dari penyimpanan karbon zaman dahulu, ya. Dari mana? Ya ini. Kalsium dengan karbonat, ya, CaCO3. Ini yang menyimpan CO2 paling banyak di dalam bumi kita ini. Yang di tanaman itu sebenarnya lebih banyak ini. Makanya ketika batu kapur dipakai untuk industri semen, ya udah mau nggak mau harus memperbanyak tanaman. Masalahnya tanamannya nggak banyak, akhirnya jadi panas, kan nggak seimbang. Oke, nah ini saya cerita tentang bagaimana keseimbangan kapur CaCO3 di dalam tanah, ya.
Ini reaksi kimianya nanti kamu bisa baca di sini. Ya, tetapi saya ringkas seperti ini. Air hujan itu sifatnya asam. Pahami itu. Berbeda dengan air hujan asam. Tahu nggak? Air hujan asam. Sunatullahnya air itu pH-nya 5,6. Kalau jumlah CO2-nya 300 ppm. Kalau ya, Pak, berarti kalau 450 ppm pH-nya lebih rendah lagi. Iya, semakin rendah. Kenapa? Karena di atmosfer ada CO2. Sunatullahnya itu membuat dia menjadi karbonat. Makanya kalau kamu ke lab ada pH meter yang elektrodernya nyambung di air itu, kamu nyalakan, nggak mungkin pH-nya kecil, pasti di bawah 6,8. Pasti. Karena ada CO2 di dalam ruangan ini itu terjerat sama air. Nah di sini asam karbonat tersebut nanti akan melarutkan yang namanya CaCO3 di dalam tanah ya, dari limestone. Kemudian Ca2+-nya itu larut di dalam air. Kemudian netes ya. Nah, karena tekanan yang ada di gua itu lebih rendah daripada tekanan yang ada di tanah, maka nanti dia akan membentuk CaCO3 lagi di dalam gua. Itu tuh. Pernah lihat nggak stalaktit dan stalagmit? Indah ya. Ini yang saya sayangkan ketika pabrik semen di daerah Grobogan itu merusak. Oke, kita lihat berapa pembentukannya. Waktu pembentukan. (0,1 mm per tahun. Berarti setahun, 10 tahun berapa? Berapa lagi? 10 Dari tahun, atom menetes. 1 mm. Berarti kalau untuk 1 meter butuh berapa tahun? Itu alam, bukan sintesis. Kalsium karbonat ya, secara mandiri. Oke. Pernah lihat stalaktit dan stalagmit? Pernah? Ya itu bentukannya itu sebenarnya dari itulah yang nanti CO2-nya itu masih tetap muter-muter aja di situ. Itu lihat 15.000 tahun baru seperti itu. Kamu hidup di dunia berapa tahun? Tergantung hampir Pak. Bisa aja kalau dari sini makin. Apalah mau belum apa itu milih. Jadi kan yang tamisin paling kan ayah, nanti kakek, nenek, sama ya yang pernah senang sama kamu. Asik. Betul kan ya? Ini HPT aja masuk TIN, gila. TIN kan? Masuk TIN ya? Teknologi digital. Kamu belajar? Bukan, maksudnya di TIN-nya penelitian. Oh, masih HPT. Oh, maaf ya. Makanya saya soalnya HPT berani Apa penyakit halaman? Kamu apa? Oke, kamu punya ini? TIP. Oh, TIP. TIP. Teknologi pertanian. Siapa namanya? April. April membolos. Kan ada kan ya? Ada lagunya. April membolos, kata guru. Ada lagunya itu. Apa yang bikin? Ada. Coba, adakah?
April namanya pria April membolos kata guru. Ya kan? Ini makanya literasi saya banyak, hanya selalu nyambung gitu kata April, oh April membolos ini. Ini juga mungkin kamu ya bisa cerita. Sebenarnya ini ketika kamu banyak mengandung air yang mengandung sada, itu ya seperti pembentukan stalaktit dan stalagmit. Pernah nggak kamu punya teko? Saya yakin anak kos kan punya pemanas air yang mandiri itu, yang bikin itu kosnya pusing gitu kan? Karena listriknya jadi mahal. Yang kadang-kadang mau bawa ke kereta api terus kamu bikin Indomie gitu kan? Ada kan? Itu kayak gitu nggak boleh ya. Kalau sudah masuk ke kereta api kayak gitu kan yang charger aja. Orang Indonesia nya ya belinya. Itu kalau ada kebakaran saya masalah. Senyum kan gitu aja kan. Ya, jadi apa namanya kejadian yang ada di apa namanya? Oh ini secara biologi ya, karbon juga disimpan dalam bentuk cangkangnya apa namanya, cangkangnya kerang atau udang, ya kan? Udang itu, kamu pernah belajar tentang ketosa? Ya, untuk menghilangkan kalsium, kan itu kan kalsium yang terasosiasi dengan protein, jadi keras kan? Nah paling gampang dengan cara asam, supaya apa? Supaya kalsiumnya larut, sehingga kamu dapat kitin, gitu kan? Nah ini semua ini penyimpanan karbon yang secara alamnya itu lambat sekali ya. Sedangkan ini yang umum ya, untuk fotosintesis ini yang fast organic storage. Nah ini ya, tadi ini proses bagaimana semen itu dibuat. Jadi semen itu seperti perekat, lem untuk perekat. Pernah lihat semen? Ya. Semen sama pasir besaran mana? Ukuran? Pasir. Besaran pasir. Oke. Kemudian ada batu. Batu sama pasir beda mana? Batu. Ya. Jadi komponen utama untuk membuat konkret itu adalah satu kerikil batuan, kemudian semen, kemudian semen, pasir sama batu. Nah, kelebihannya orang membeli dia itu nambahin kapur. Tapi kamu pasti akan nanya, Pak, kenapa kapur kok nggak ditambahkan pada pembuatan konkret zaman sekarang? Ya karena sebenarnya sudah mengandung kapur. Awalnya seperti itu. Tapi waktu saya kecil, ya saya masih melihat itu orang membuat semen itu salah satunya kapurnya ditambahin. Makanya kapurnya panas sekali. Kapur CaO ketemu air itu akan menghasilkan CaOH2 dan esotren. Saya nggak tahu kalian kemudian. Berarti memang generasi yang benar. Nah ini apa namanya? Dia dari limestone ya, kemudian ada proses. Nah di sini nih dicampur dan dipanaskan. Ini yang saya katakan tadi, yang apa namanya prosesnya itu sangat tidak ramah lingkungan karena CO2-nya sangat banyak dihasilkan. Setiap 1 ton semen menghasilkan 1 ton CO2. Ini ya, tambahkan di sini. Kemudian yang pertama ya, kalau ada kan tadi campurannya bukan hanya limestone saja, tetapi ada seperti abu batu bara. Sekarang abu batu bara itu masuk ke situ.
Abu batubara kemarin saya bercerita ya, abu batubara mengandung silikon, mengandung aluminium, ya. Nah, ketika panas awal itu yang air bebas itu yang terlepas. Ingat ya, ini suhunya sampai 1500, makanya CO2 itu sudah dihasil dari proses pembakaran. Kemudian nanti ada dekomposisi. Kemudian nanti ada di suhu ini, makanya kalsinasi. Orang kimia itu suka mengkalsinasi pada suhu sekitar 500 sampai 800-an. Karena apa? Tanur di kampus itu nggak mungkin lebih dari 1000. Ada sih yang sampai 1200, tapi harus hati-hati. Orang punya alat kadang kalau nggak tahu. Jadi kalau kamu punya tanur kapasitas 1500 derajat Celcius, jangan sekali-kali kamu pasang sampai 1500. Kamu harus pakai spare waktu dan spare suhu itu 70% itu maksimal. Artinya apa? Kalau 1500 kali 0,7 juga 1100-an, ya. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel, kamu harus pikirkan wadahnya apa. Jangan-jangan nanti wadahmu yang hancur. Sampelmu belum hancur, wadahmu yang hancur duluan. Biasanya kalau kita gunakan yang kayak ini, kita gunakan platina. Cuma masalahnya platinanya nanti kebauan, karena platinanya harganya mahal. Kan ada keramik, ya kan? Tapi ingat keramik itu mungkin hanya sampai berapa ratus derajat, 1000 derajat itu udah harus hati-hati. Nah ini ya, sehingga nanti ketika dipanaskan muncul yang namanya dikalsium silikat dan trikalsium silikat. Inilah yang menjadi bahan semen. Nah Pak, semen itu kenapa nggak boleh dibuka? Kalau habis pakai harus ditutup. Ya jangan sampai CO2-nya balik lagi. Kalau CO2-nya balik lagi ya semennya rusak. Makanya harus. Pernah dengar kertas semen? Pernah memegang? Warnanya putih atau hitam? Ya? Coklat. Iya coklat. Nah sekarang kamu tanya mereka pernah nggak buat mercon? Pernah buat mercon? Karena nggak bahagia. Mercon tau nggak mercon? You know mercon? Oke. Mercon itu berbagai macam jenis. Ada mercon bantingan. Mercon bantingan itu kamu kasih kertas, masuk kertas, kamu obat mercon, kamu tambah dengan kerikil, kamu masukkan kertas, bunyi terus kamu lempar itu udah meletus itu. Tapi nggak gagah. Nggak berwibawa. Kamu bisa menggunakan kertas koran, tapi bunyinya juga nggak pernah ada. Kertas yang paling hebat untuk membuat mercon adalah kertas semen. Kamu pernah nyoba kertas semen? Kuat banget gitu. Ya. Yang kedua itu kertas pokok, bungkusnya rokok. Bungkusnya rokok itu kuat juga. Kamu pernah lihat nggak orang kena tangannya orang kena mercon? Nggak pernah lihat ya? Itu kertasnya pada masuk di sini. Saya pernah megangin teman saya ambil saja. Ya karena nakal kan, bahagia. Bahagia melihat temannya kena. Nggak pernah lihat kayak gitu kan? Ya mereka dulu dimarahin ya belajar jadinya kayak gini. Oke ya. Nah ini saya sampaikan bahwa kenapa semen ini apa namanya zamannya Romawi sampai sekarang berarti Pak kenapa Pak Mojopahit kok nggak kelihatan? Saya yakin Mojopahit itu sebenarnya udah punya konkret, tapi mungkin kualitasnya tidak sebagus. Kenapa? Kita punya gunung api. Kamu lihat tadi seninya Borobudur. Borobudur pakai semen nggak? Enggak. Dipotong-potong aja. Itu mungkin. Itu kalau dalam bahasa Jepang isigaki, menata batu. Terus gunung pernah ke Kudus? Belum pernah. Menara Masjid Kudus. Coba ketik ya. Itu peninggalan dari Mojopahit. Kudus. Masjid Sunan Kudus. Semuanya ada jamnya.
Zaman dulu nggak ada jamnya, setelah ada penemuan jam kita pasang jam itu. Kamu orang mana? Jawa Timur. Jawa Timur itu? Sokong, Pak. Apa suara bom? Saya sebelahnya Kudus rumah saya. Rumah saya itu ini rumah saya toilet itu Jenderal, hati-hati kan rumah saya. Sakti Pak. Saya ini tetangganya cucunya Sunan Kalijogo. Tetangganya. Tetangganya. Coba lihat itu. Bisa berdiri itu apa karena batu batanya disusun saja? Enggak, itu pasti ada perekat. Cuma mungkin kualitasnya enggak sehebat Roman. Roman itu Romawi. Oke, Romawi itu berapa tahun sih imperiumnya? Ini anak kimia, anak ya nanoteknologi. Halo, yuk jangan mikir nanoteknologi yang jauh-jauh. Itu teknologi yang membuat Romawi itu menjadi imperium. Kamu tahu imperium nggak? Sekarang imperiumnya sekarang ini siapa? Negara yang paling hebat saat ini siapa? Iran kalau saya. Indonesia Pak. Amerika udah mulai kalah. Ya, Iran itu karena bolos, jawab salah lagi. Bolos loh. Oke. Mungkin kamu mengagung-agungkan Amerika. Mungkin kamu mengagung-agungkan Amerika karena kamu melihat film Top Gun. Hollywood itu bagian dari provokasi Amerika pada dunia lain yang menunjukkan negara mereka hebat. Tapi ternyata nggak hebat. Sama Iran kalah kan? Sama Iran kalah sebenarnya. Secara politik kalah itu. Dengan Vietnam dia kalah juga. Makanya kamu nanti kalau luar negeri ketemu orang asli Vietnam, kamu ditanya dari Indonesia, kamu kayaknya nggak dihargai, wajar karena dia satu-satunya bangsa Asia Tenggara yang bisa mengalahkan Amerika. Bangga sekali. Sekarang Iran. Coba kalau Iran kalah, udah Selat Hormuz itu udah dikuasai sama Amerika. Tapi yang lain enggak. Nah, imperium sekarang itu adalah mulai muncul Iran. Iran itu Persia zaman dulu. Ilmuwan hebat Islam itu kebanyakan dari Persia, nggak ada yang dari Arab. Artinya mereka orang pintar dan memang budayanya sekolah deh. Orang Amerika pintarnya itu kan gabungan dari banyak orang. Orang Indonesia datang ke sana jadi peneliti, orang Cina jadi peneliti, itu kan. Orang Uni Soviet dengan orang Amerika lebih hebat Uni Soviet sebenarnya Rusia. Nah ini ya kamu Iran hebatnya apa? Karena dia diembargo. Embargo tahu kan? Saya kelas 5 SD menanyakan kata embargo kepada guru saya dimarahi. Saya biasa baca Quran, baca Quran dan baca Quran. Pak, nanti embargo asal Pak gimana kan? Anak SD kelas 5. Iya, nggak boleh masuk. Barang itu nggak boleh masuk. Apa yang terjadi Iran? Iran membuat sendiri. Sampai scaling electron microscope, transmission electron microscope dibuat sendiri. Itu kunci suksesnya Iran. Indonesia gimana? MBG Mas Bidin Mas Bidin kan hanya di mana? Kan Abidin kan? Setiap cewek yang ada di kantor saya itu banyak yang langsung tutup ini, tutup telinga. Aku kesambet. Main di dapur, bolu ketan. Ya baguslah orang Indonesia sangat.
Oke. Ya. Ya ini sebenarnya gampang aja. Nah ini yang terakhir ya. Komponen utama itu adalah air. Komponen paling penting adalah air. Makanya jangan sekali-kali kamu membuat cetakan untuk rumah fondasi airnya kurang. Nanti kekuatannya akan bagus. Makanya namanya konkret kayak gini itu harusnya sekitar 3 minggu. Karena reaksinya lambat. Untuk mempercepat. Cuma masalahnya dipercepat makanya gedungnya nggak bagus hasilnya. Ini gedung tapak pertama kampus UPB yang ada di Drama. Ini sama itu. Energi perpustakaan sama ini. Kamu kalau bapak saya mau masuk ini mungkin susah. Kemarin waktu pasang ekspos untuk AS itu susah. Saya bilang ya korupsinya belum ada, makanya bagus. Bagus kan gedung tahun 1983 dibangun atau 80. Kamu belum lahir. Berarti senior. Siap senior. Abang punya apa? Abang. Hantunya pun bule. Kiranya punya mandar ya. Oh, bukan. Mau nata mau. Enggak. Ya? Tidak itu mati. 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 Dari kerangan. Iya. Mandar. Kamu mau ke bawah aja berat saya. Pasti kan. Oke, ya nanti di sini komponen utama dari konkret yang paling utama adalah kalau elemennya O2, Si, Ca. Nah, sehingga nanti di sini ya ada istilahnya kalau orang kimia ini bukan kimia ya, ini orang teknik ya. Jadinya C itu kalsium trisilika, kalsium dikalsium, trikalsium silika, di kalsium silika, trikalsium aluminat, tetra kalsium aluminium besi. Ya. Semakin banyak besi sebenarnya semakin kuat. Di landasan apa itu? Salah terbang, lapangan terbang itu konkretnya terbuat dari salah satunya tambahan dari besi. Nah ini kemarin saya agak iseng. Saya pernah dapat air di daerah Laladon itu airnya tuh dalam waktu berapa detik itu berubah menjadi besi. Ini kan jadi ini. Begitu diambil terpaut berapa detik teroksidasi menjadi coklat. Ada nggak teman-teman kayak gitu? Kalau di Laladon kamu punya sumur hanya kedalaman 4 meter itu seperti itu. Air bibir itu karena pengolahannya jelek kan? Kamu nggak nonton? Harusnya nonton kayak gitu. Bayar SPP mahal lah. Bilang ke Mas Amin kan Pak Rektornya, jadi senang Pak Alim tuh adik kelas saya. Pak Alim tuh adik kelas saya dari daerah saya. Pak Alis itu saya ngurusin S3-nya. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Maksudnya pernah bertemu di sana 2 tahun ya. Tapi begitu pulang saya bukan tipe penjilat, jadi saya nggak pernah mau datang ke dia. Dan kalau mau itu ya, Mas Jilkan kan nanti dia diterima di BUMN. Oke ya. Oke, itu aja. Saya mau pulang karena mau lebaran.